Hai guys, balik lagi sama aku Bella Setiawati dengan NIM yang sama yaitu 2205076024. Aku berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Oke guys, jadi kita udah masuk video keempat, dimana video keempat ini kita bakal ngebahas tentang kearifan lokal, Kaltim, yang masih ada sangkut pautnya sama folklore, jadi tenang aja. Jadi yang bakal aku bahas di sini tuh ada 4 poin. Yang pertama itu ada definisi folklore, terus yang kedua itu ada contoh kearifan lokal Kaltim bahasa lisan, maksudnya contoh kearifan lokal Kaltim folklore lisan. Terus yang kedua itu ada contoh kearifan Kaltim folklore sebagian lisan, dan terakhir itu contoh kearifan lokal Kaltim folklore bukan lisan. Kalian harus simak video ini sampai habis karena aku bakal ngejelasin 4 poin itu di video kita yang keempat ini. Oke. A few moments later. Folklore secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang terdapat dari 2 suku kata, yaitu folk dan juga lore. Folk yang artinya suatu kolektif atau suatu kelompok atau kolektif, dan lore yang artinya tradisi atau turun-temurun. Jadi folklore itu merupakan suatu tradisi atau kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang kolektif tertentu yang dilakukan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun dengan alat bantu tertentu. Lanjut, kita masuk ke contoh kearifan lokal Kaltim folklore lisan. Yang pertama itu ada bahasa rakyat. Salah satu contohnya itu seperti kana. Kana ini merupakan salah satu jenis cerita puisi rakyat yang dibawakan dengan nyanyian oleh masyarakat suku Dayak. Karena ini mirip sama cerita prosa, cuman bedanya itu pemakaian bahasanya itu agak puitis. Lanjut, yang kedua itu ada ungkapan tradisional. Contohnya itu seperti peribahasa atau biasa suku Dayak Benuak itu nyebutnya dengan pajak. Jadi pajak ini tuh biasa digunakan ketika ada upacara adat setempat. Nah, tetuahnya itu akan menyampaikan nasihat atau petuah menggunakan pajak tersebut atau peribahasa tersebut. Lanjut, yang ketiga itu ada pertanyaan tradisional atau biasa kita nyebutnya dengan teka-teki. Cuman kalau misalkan di bahasa Banjar Hulu itu akan menyebutnya dengan istilah susulungan. Nah, susulungan ini tuh tradisi ini tuh biasanya berfungsi untuk menguji kepandaian seseorang, kemudian juga untuk mengisi waktu luang pada saat bergadang untuk menjaga jenazah, dan juga untuk melebihi orang lain. Selanjutnya yang keempat itu ada puisi rakyat. Nah, jadi contoh dari puisi rakyat ini ada soyong. Soyong ini merupakan mantra yang diucapkan oleh masyarakat Pasir kepada Tuhan. Tujuannya itu untuk meminta pertolongan kepada leluhur mereka, meminta pertolongan kepada arwah leluhur mereka supaya bisa selamat untuk kehidupan mereka gitu. Jadi ada 2 jenis soyong. Yang pertama itu ada soyong kehidupan, soyong perjalanan deng. Habis gitu yang kedua itu ada apa ya guys? Ada upacara nampa punta. Selanjutnya yang kelima itu ada cerita rakyat. Cerita rakyatnya ada 3, ada mitos, dongeng, sama legenda. Kalau mitos ini bisa berasal dari suku Dayak. Kita ambil contoh dari suku Dayak yang menganggap bahwa leluhur mereka yang berasal dari langit itu akan hadir dalam bentuk yang menyerupai burung enggang. Terus kalau misalkan dongeng itu juga ada dari Kalimantan Timur, judulnya itu ada Aji dan Cilip. Kemudian kalau legenda itu ada legenda Mesut Mahakam yang berasal dari Kalimantan Timur. Selanjutnya itu ada contoh kearifan lokal Kaltim dari folklore sebagian lisan. Yang pertama itu ada permainan rakyat. Permainan rakyat ini ada yang berasal dari Kalimantan Timur, itu contohnya seperti batu lele. Jadi batu lele ini tuh berasal dari potongan kayu atau rotan. Nah, biasanya tuh permainan ini suka dimaini sama anak-anak. Lanjut, yang kedua itu ada kepercayaan rakyat. Jadi kepercayaan rakyat ini
atau biasa kita nyebutnya dengan besangar, itu bisa terjadi di Kalimantan Timur. Tradisi ini tuh tujuannya itu untuk menolak bala gitu. Jadi kalau misalkan, jadi tuh kayak masyarakat Kalimantan Timur ini percaya kalau misalkan mereka manggil arwah para leluhur mereka, itu dipercaya akan akan mencegah datangnya wabah yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke contoh kearifan lokal, kaltim, folklore, bukan lisan, yaitu ada seni atau kerajinan tangan dari ulap doyo, tenun ulap doyo. Nah, itu berasal dari suku Dayak Benua Kutai Barat. Jadi doyo ini merupakan salah satu jenis tanaman liar yang bentuknya itu kayak daun pandan, tapi bentuknya itu agak lebar. Ukurannya itu agak lebar. Nah, seratnya itu bisa kita ambil dan juga kita bilas. Setelah itu bisa kita jemur dan dijadiin benang. Guys, nanti penjelasan tentang tenun ulap doyo aku bakal taruh di sini ya. Kalau muat sih, kayaknya sih muat, harusnya sih muat ya. Karena aku bakalan masuk ke contoh dari warna-warna yang ada di tenun ulap doyo. Yang pertama itu ada warna hitam yang berasal dari asap hasil pembakaran damar yang tercampur sama cairan pekat. Terus yang kedua itu ada warna merah yang didapatkan dari batu alam atau batu lado. Terus warna hijau itu didapatkan dari daun putri malu. Terus warna kuning itu diambil dari ubi kunyit. Dan yang terakhir itu ada warna coklat, diambil dari akar kayu oter dengan cara diambil getahnya. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Semoga kalian paham sama materi yang udah aku jelasin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.